Halo, Shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Hari ini kita kembali dalam online service, ibadah secara online. Tentu hal ini dikarenakan karena tingginya penyebaran virus COVID varian Omicron begitu cepat menyebar kemana-mana sehingga kita harus online. Namun demikian, biarlah sukacita kita tidak surut sedikit pun, sebab kita masih bisa berjumpa dalam ibadah sekalipun melalui online service. Dan Maiji, hari ini merupakan hari yang istimewa untuk sebuah perjalanan yang sangat panjang, yaitu komunitas Maiji. Sebab hari ini kita merayakan hari anniversary yang ke-42. Wow, usia yang tidak muda lagi. Maiji telah melewati banyak momen-momen dan melahirkan banyak angkatan demi angkatan. Dan ini menunjukkan bahwa Maiji adalah sebuah komunitas, bukan hanya komunitas, namun sebuah keluarga di mana kita telah berdampak bagi banyak anak-anak muda yang saat ini, sekarang ini tetap menjadi sebuah keluarga rohani yang berdampak bagi banyak anak-anak muda juga. Dan saya percaya bahwa sampai kapanpun Maiji akan terus berdampak bagi banyak generasi. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan kembali diambil dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai 22. Saya bacakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Wow, ayat ini sangat luar biasa. Dalam nats yang baru kita baca, mengatakan bahwa demikianlah kamu bukan orang asing, dan pendatang, melainkan kawan sewarga Allah dan anggota keluarga Allah yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristuslah menjadi batu penjuru. Ayat ini luar biasa sekali. Coba pikirkan, Yesus sendiri dikatakan menjadi batu penjuru, artinya sebagai tanda arah untuk terbentuknya keluarga rohani. Jadi Yesus sebagai patokannya. Nah, ketahuilah bahwa desain awal gereja dibangun bukanlah sebuah organisasi, namun sebuah keluarga. Nah, teman-teman sekalian, keluarga rohani dibangun dari orang-orang percaya yang memiliki komitmen bersama untuk tinggal bersama-sama dan bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas yang disebut gereja. Banyak orang memperlakukan gereja hanyalah sebagai tempat ibadah. Padahal bukan seperti itu Allah mendesainnya. Gereja bukan sekedar menjadi tempat ibadah, namun Allah mendesain gereja sebagai sebuah keluarga di mana kita memiliki hubungan
dengan sesama orang percaya. Di dalamnya bukan sekedar beribadah lalu pulang ke rumah. Karena itu tema pada anniversary ini kita beri tema home, artinya sebuah rumah rohani. Saya mau membagikan bagaimana pentingnya gereja sebagai home atau sebagai keluarga, supaya kita disadarkan betapa kita tidak bisa sendiri. Kita butuh keluarga rohani, dan juga kita dapat mengambil hal-hal yang penting yang telah diletakkan Allah dalam gerejanya. Jadi ini hal yang sangat penting, karena itu kita perlu tahu. Nah, apa pentingnya gereja sebagai sebuah keluarga atau home? Yang pertama, gereja menjadi tempat menemukan jati diri yang benar. Nah, gereja sebagai sebuah keluarga akan menolong kita semua untuk menemukan jati diri kita yang benar. Sebab di dalam gerejalah kita akan dibentuk oleh firman Tuhan yang disampaikan, sehingga kita akan diarahkan menjadi pribadi yang sesuai dengan maksud Allah dalam kehidupan kita semua. Jadi teman-teman sekalian, siapa kita yang sebenarnya akan kita temukan dalam komunitas gereja? Bahwa kita adalah gambar Allah, dan kita juga berharga di mata Allah. Sebab oleh Yesus kita dibuat berharga. Kematiannya, pengorbanannya dibuat kita berharga. Itulah jati diri kita yang sebenarnya. Kita bisa mengerti kalau kita ada di dalam gereja. Nah, yang kedua, gereja sebagai tempat untuk tertanam. Sebelum bertumbuh dan berbuah, kita tentu harus tertanam. Di dalam gereja, kita akan mengakar, artinya tertanam dalam hubungan dengan Kristus dan juga saudara seiman, dengan nilai-nilai yang sama, prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Nah, ketika kita tertanam, kita akan menyerap nilai-nilai hidup yang benar, sehingga kita memiliki dasar atau cara pandang yang benar tentang kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi waktu kita tertanam, kita akan menyerap nilai-nilai itu, dan kita akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Nah, teman-teman sekalian, kita akan menjadi baik atau buruk tergantung pada diri kita sendiri, dan juga kita tertanam di komunitas yang seperti apa. Jika kita tertanam di komunitas yang buruk, maka kita akan jadi buruk. Firman Tuhan kata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ambil komitmen dan tertanamlah. Artinya bukan sekedar datang ke gereja, namun mulai ambil komitmen untuk terlibat dalam setiap pelayanan, dan juga membuka diri untuk diberdayakan. Saya percaya hidup kita akan jauh lebih baik, jauh lebih berguna saat kita tertanam. Nah, yang kedua, gereja menjadi tempat untuk bertumbuh. Gereja seperti tanah yang baik untuk suasana pertumbuhan, habit untuk pertumbuhan bagi kita. Jadi gereja, kita bisa tertanam di situ dan bertumbuh di situ. Di dalam gereja kita akan diberikan benih firman, diberdayakan juga, lalu dilatih, bahkan kita akan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai pelayanan. Nah, teman-teman sekalian, disitulah kita bisa bertumbuh. Kita bisa mengeksplor diri kita. Dalam pelayanan tersebut kita sedang diarahkan.
Kita akan diarahkan untuk semakin bertumbuh baik dalam karakter maupun dalam talenta yang kita punya, sehingga kita mengalami sebuah pertumbuhan. Dan kalau kita ada di dunia luar, kita siap dalam situasi apapun. Bagian yang keempat yang saya ingin sampaikan adalah gereja sebagai tempat mempraktekkan kasih. Di dalam gereja pasti ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang baik dan juga ada yang jahat atau tidak baik, ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah, semuanya perbedaan itu merupakan sebuah kesempatan untuk kita bisa saling mempraktekkan kasih, di mana yang kuat akan menanggung yang lemah. Kita akan diajar untuk sabar, saling mengasihi. Bagaimana mungkin kita akan mengasihi tanpa ada praktek? Ya, jangan berpikir di dalam gereja semua sempurna seperti malaikat. Di dalam gereja hanya ada orang-orang yang masih perlu sebuah pertumbuhan hidup. Jadi gereja akan mengarahkan kita untuk makin hari makin bertumbuh. Kalau kita tidak punya komunitas yang baik, kita nggak bisa mempraktekkan firman dengan baik juga. Di dalam gereja lah kita bisa semua mendapatkannya, sehingga kita bisa mempraktekkan dengan baik. Nah, yang terakhir, gereja sebagai sebuah tempat untuk kita dimentor atau diarahkan atau dipelihara. Kita butuh mentor yang akan mengawasi kita, dan tentunya bukan untuk menghakimi saat kita salah, namun mentor berguna bagi kita untuk mengingatkan kesalahan, untuk mengarahkan kehidupan kita kepada jalan yang lebih baik dan benar. Kita nggak bisa bertumbuh atau berjalan sendiri. Kita butuh mentor, kita butuh pembimbing, pembina yang seringkali kita sebut bapak rohani. Kita butuh. Nah, saya butuh bapak rohani juga. Anda butuh bapak rohani juga. Melalui mentor kita juga akan terpelihara dari jalan yang salah atau menyimpang, sehingga kita tidak terjatuh dan pada akhirnya merugikan kita. Saya ajak rekan-rekan untuk membuka diri dan mengambil keputusan untuk tertanam dalam keluarga rohani, yaitu khususnya gereja Tuhan dan yang ada di Maiji. Jadi teman-teman sekalian, hal ini kita lakukan atas kesadaran bahwa aku tidak bisa sendirian. Aku butuh partner, aku butuh tempat untuk bisa bertumbuh, dan sehingga hidupku tidak akan sia-sia. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Dan Maiji, saya percaya kita akan terus menjadi rumah bagi banyak orang dan berdampak dan serta melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kalian. God bless you.